Adakah nggak cerita ilmiah yang membuat seseorang bisa menangis? Menangis karena bingung. Karena bingung. Kecuali karena bingung karena dewasa. Tapi kalau karya sastra itu banyak, bahkan sampai mempengaruhi hidup seseorang itu luar biasa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Mundir Ma'had Al-Jamiah Salatiga, pengelola, pengasuh Mat Putra dan Mat Putri, teman-teman pengurus maupun ketua Ma'had, Mat Putra, Mat Putri, teman-teman pengurus, dan tak lupa narasumber kali ini Bapak Faidi selaku narasumber dan sastrawan terdekat Ma'had, yang paling dekat dengan yang akan berbagi keilmuan tentang bagaimana sih menulis sastra dan lain sebagainya. Oke teman-teman Kataba, kita sapa dulu Pak, karena Mas santri baru kan masih semester 1, masih perlu pengenalan lebih lanjut, kira-kira sastra itu apa, bahkan dari dasar menulis itu apa. Tapi sebelum itu monggo jenengan perkenalkan diri agar teman-teman Ma'had juga yang di rumah maupun yang sekarang sudah di Ma'had bisa lebih mengenal siapa Pak Faidi. Oke, terima kasih Mas Ali Hamidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Faidi. Karena saya orang Madura biasanya manggilnya Cak Ahmad Faidi. Oh Cak, Jawa Timuran juga. Bikin santai aja ya. Sama-sama Jawa Timur. Namanya sastra itu kan harus enjoy dan tidak. Oke, saya asli Madura, sekarang ngajar di jurusan program studi sejarah peradaban Islam di IAIN Salatiga semenjak tahun 2016 di IAIN Salatiga, dan alhamdulillah sampai sekarang masih di IAIN Salatiga, dan juga menemani teman-teman ngaji di Ma'had Putri, Ta'lim dan lain sebagainya. Memang dari dulu kedekatan emosional saya dengan anak-anak Ma'had itu luar biasa gitu ya. Gitu. Jadi ya begitulah. Mungkin saya kalau misalnya pengen lebih dalam lagi, nanti kita main ke rumah, ngopi-ngopi di rumah nggak apa-apa. Ini berhubung temanya kan dunia sastra Pak. Okay. Jadi kalau menurut Pak Faidi, sastra itu apa? Baik itu secara general, secara umum, ataupun secara pribadi memaknai sastra itu sendiri. Oke, sastra jelas ya. Kalau misalnya menurut pada pengertian umumnya, sastra jelas berkaitan dengan kreativitas dalam bidang tulis menulis. Kreativitas dalam bidang tulis menulis, di mana unsur utama dalam sastra itu adalah imajinasi. Imajinasi yang paling penting, misalnya kita mengarang cerita, puisi dan lain sebagainya, itu kan imajinatif. Tetapi tetap ada juga logika yang bermain di situ. Jadi karya sastra itu adalah perpaduan antara logika dengan imajinasi itu. Imajinasi disusun berdasarkan logika yang logis gitu ya. Makanya kalau sampai ada sastra yang irasional atau melompat-lompat, sebenarnya itu bukan irasional, bukan tidak rasional, bukan tidak logis, tetapi pendekatan logikanya itu berlipat-lipat. Misalnya kayak puisi-puisinya Afrizal Manna kan seakan-akan tidak masuk akal. Cintaku padamu seberat 1 kilogram. Waduh, ini gimana logikanya, kan gitu logikanya. Tetapi ya begitulah dunia sastra. Sastra bagi saya itu merupakan perpaduan apik antara logika dengan imajinasi. Berarti salah ya Pak jika akan ada orang yang bilang, wah sastra cuma karangan, padahal di situ juga perlu riset, perlu emosional, perlu pendekatan spiritual juga. Oh iya, salah kalau misalnya itu karangan. Oke, kalau untuk tingkat belajar terlebih dahulu mungkin orang bilangnya karangan. Tetapi ada salah satu yang saya ingat itu, sastra itu sebenarnya ingin memurnikan bahasa. Apa itu memurnikan bahasa? Jika bahasa itu seringkali bikin ada kebohongan di situ, justru sastra itu ingin mendobrak itu. Jadi sastra itu ingin mengungkapkan sesuatu yang paling dalam dengan kreativitas tertentu. Makanya banyak yang bilang itu
puisi seseorang yang dikarang dengan penuh riset mendalam dan juga pengalaman spiritual, feeling kepekaan emosi, kepekaan rohani dan lain sebagainya, itu akan sampai juga menyentuh hati seseorang. Makanya kan kalau riset ilmiah itu hasilnya itu kan wilayah akal ya, diterima oleh ya. Tetapi kalau sastra yang ditulis benar-benar mendalam dan hasilnya dari proses berdarah-darah, itu akan sampai ke pembaca itu mendalam, berbekas. Makanya kalau hasil karya sastra itu ceritanya banyak, puisi yang dikarang bersungguh-sungguh itu justru bisa menggerakkan seseorang, bahkan bisa membuat orang menangis. Nah, itu yang tidak bisa dilakukan oleh ilmiah. Adakah nggak cerita ilmiah yang membuat seseorang bisa menangis? Menangis karena bingung. Karena bingung. Kecuali karena bingung, karena dia bisa. Tapi kalau karya sastra itu banyak, bahkan sampai mempengaruhi hidup seseorang, itu luar biasa. Selain menyentuh hati, terkadang karya sastra menjadi itu Pak, salah satu jejak peradaban seperti novel-novel Pramudia Anantatur yang itu kan sebenarnya sastra itu sangat luas, artinya juga bisa menjadi media untuk mengenalkan peradaban tertentu terhadap satu generasi tertentu, gitu loh. Jadi justru tidak disadari kita bahwa orang paham sejarah bangsa Indonesia itu tidak melalui buku sejarah, tetapi melalui novel. Artinya Pramudia Anantatur itu berhasil menitipkan sejarah pada orang-orang yang suka sastra, yang suka sastra, yang tidak suka sejarah misalnya. Kan mereka itu jarang baca buku sejarah, tetapi gara-gara senang dunia sastra, senang membaca novel, akhirnya kenal sejarah melalui sejarah. Dan memang ya tulisan itu berbasis riset. Kalau ada istilahnya kan banyak juga sastra yang berbasis riset tetapi dikemas secara menarik. Beda misalnya kalau teman-teman baca buku sejarah gitu ya tentang masa kolonial, tentang peperangan dan lain sebagainya. Berbeda ketika rasanya ketika teman-teman baca novelnya Pram. Kalau kita, nah itu bedanya sastra dengan ilmiah. Kalau kita baca novelnya Pram, seakan-akan dunia sejarah yang terjadi di masa lalu itu hadir di masa kini. Terimajinasinya itu sangat kompleks. Bagaimana Pram menggambarkan sosok ada Mingke, ada sosok orang Madura yang kuat karakternya dan sebagai preman gitu loh. Nah, itu kan digambarkan secara apik banget oleh Pram, dan itu tidak bisa dilakukan dalam ilmiah. Eksplorasi di emosi itu kan tidak boleh berlebihan dalam dunia ilmiah. Nah, makanya untuk memasukkan dimensi manusia yang kompleks itu, ada emosi, ada logika, ada perasaan, ada spiritualitas, itu hanya bisa ditertuang dalam sastra. Kalau ilmiah itu hanya dimensi logik. Nah, itu teman-teman jadi sastra itu sebenarnya luas sekali dan luas sekali. Ini baru pengertian pertanyaan apa itu sastra, belum keseluk-beluknya.